Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, semoga keadaan kita dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, untuk menapak hari baru pemberian Tuhan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat teduh pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan satu ayat dari Mazmur 9 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi COVID-19 sampai saat ini benar-benar membuat kita sebaiknya lebih banyak di rumah. Tak ada cara lain. Maka ketika berkomunikasi lewat medsos, ketika tertarik membaca tulisan orang-orang di Facebook, WA maupun Twitter, ternyata kita dapat mengetahui namanya, tetapi tidak kenal siapa orang itu. Ada pepatah bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Padahal tulisan itu videonya menarik dan baik untuk dibaca. Memang ada benarnya. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi seseorang jika kita tidak mengenal orang tersebut? Hal yang sama berlaku juga tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan? Lebih lagi, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Padahal kita harapkan perlindungan dan pertolongan jalan keluar masalah kita ketika kita belum mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita perlu merenung sejenak ketika saat ini terjadi pergumulan akan dampak pandemi COVID-19 yang menimpa kita, yang membuat serba terbatas, bahkan kehilangan berbagai hal. Apakah kita telah mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita memiliki hubungan dekat dan erat, di mana kita benar-benar membutuhkan Tuhan saat ini? Mengenal Tuhan bukan sekedar kita sering hadir ibadah di gereja, rutin berdoa, dan aktif pelayanan. Mengenal Tuhan secara pribadi memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar hal-hal tersebut. Alkitab mengatakan bahwa orang mengenal Tuhan, yaitu orang yang mengenal namanya, akan percaya kepadanya. Ayat 10a. Hanya orang-orang telah memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan akan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan justru ketika saat ini sedang bergumul, percayalah, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Pastikan tidak tinggal diam, kemurahannya menolong kita. Sebagai contoh, Daud adalah salah satu orang yang memiliki iman percaya yang luar biasa. Ia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sejak kecil hingga akhirnya menjadi raja bangsa Israel. Oleh karena itu, dalam perikop ini Daud mengubah Mazmur yang menunjukkan perlindungan Tuhan terhadap orang-orang saleh. Ia mengatakan bahwa
Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan mengalami kesesakan. Ayat yang ke-9. Daud juga mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 10b. Hal ini tentu saja timbul karena Daud memiliki pengalaman yang dalam dan intim dengan Tuhan. Sehingga walaupun Daud mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, antara lain dikejar-kejar oleh Raja Saul, hingga harus melarikan diri dari istana. Namun Daud tetap tahu dan percaya bahwa Tuhanlah selalu menjadi tempat perlindungan baginya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Salah satu tanda apakah kita mengenal Tuhan adalah melihat apakah kita sudah menuruti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 3. Jika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan percaya kepadanya. Dan ketika kita sudah percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kondisi apapun seperti saat ini, seperti yang kita alami di masa pandemi ini, tidak akan menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan berkata kepada Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Percayalah sepenuh hati atas kasih dan kemurahannya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah membimbing kami, sehingga kami bisa melakukan saat teduh ini dengan lancar. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamahnya. Tuhan berkenan memberi kesembuhan dan memulihkan kesehatannya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, pemuda-pemuda di gereja Karangbendo ini. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan beri sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan berkati sehingga dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah secara online maupun secara tatap muka dengan baik, yang akhirnya mendapatkan hasil yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu di mana Tuhan tempatkan di dunia ini, termasuk gereja-Mu di Karangbendo ini. Kiranya Tuhan tumbuh kembangkan, sehingga bisa berkembang, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kami, seperti Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada pelayan-pelayan gereja-Mu di GKJ Karangbendo ini. Bapak Ibu Majelis Gereja, Bapak Ibu pengurus komisi, Bapak Ibu petugas keuangan gereja, Bapak Dinar, Bapak Heri, dan semuanya petugas-petugas, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga bisa melakukan kegiatan masing-masing dengan baik. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong bangsa negara kami, sehingga berkenan
menyingkirkan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini. Dan Tuhan berkenan membimbing, melindungi para pemimpin bangsa negara kami, sehingga bisa melakukan tugas dengan tanggung jawab, dan bersama-sama dengan pemimpin dari pusat sampai daerah, bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, sejahtera semua rakyatnya. Demikian Tuhan, doa dan ucapan syukur kami, semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hendaklah Tuhan tidak membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saat teduh pada saat ini, kiranya kita bisa bersama-sama merenungkan dan juga bersama-sama kita lakukan, kita mengenal dan percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Dan terima kasih, apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Salam sehat, salam semangat. Salam, Tuhan memberkati. Amin.